Shalom, selamat hari Minggu, di mana hari ini juga bagi yang semua merayakan Imlek, Kyonghi Fan Choi, Kyonghi, biarlah di tahun baru Imlek ini semuanya ada dalam berkat anugerah Tuhan, diberikan kelimpahan, kesehatan, rezeki, usaha, pekerjaan, keluarga, semuanya diberkati senantiasa. Biarlah tahun baru Imlek ini semuanya penuh dengan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena di dalam Tuhan masa depan selalu ada dan cerah. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan. Kami puji dengan riang membuka ibadah ini. Di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing Galatia 6 ayat 9 berkata demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah tiba waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Silahkan. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan dan naikkan pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Kita ada sampai saat hari ini. Sampai
terjadi bagiku. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Engkau ajaib, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan dengan pujian. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam setiap kehidupan kita. Kita siap memuji Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Sekali lagi katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu,
Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Sekali lagi katakan Yesus cinta. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Sekali lagi katakan Tuhan memberikan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Siapa yang dicinta Tuhan katakan, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Katakan Yesus. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Sekali lagi, firman-Nya digenapi. Siapa yang Yesus cinta dia? Dia bersyukur karena Tuhan masih terus mencintai dia. Amin. Mari kita naikkan pujian. Begitu besar kasih Allah pada kita, karena dia yang terus mencintai kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Katakan berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah genapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi katakan begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Kita katakan berbahagia. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Benar, tidak ada yang mustahil bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Mari saja kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan Ku Terima Janji Allah bagi kaum Yehuda. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai
mana yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Katakan Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Kita katakan, ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Ketika ku hadapi kehidupan ini, janjimu seperti fajar. Setiap kebaikan Tuhan, kita katakan ketika ku hadapi, kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku.
mengangkatku ke tempat yang tinggi. Katakan janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Kita katakan janjimu seperti saya undang kepada hamba-Mu pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Benar Tuhan, kasih-Mu amat dalam. Tidak seorang pun sanggup mengukur kasih Tuhan, karena kasih Tuhan amat dalam, amat tinggi, amat luas. Tuhan, terima kasih untuk belas kasih Tuhan bagi kami. Kami sudah menyenangkan Tuhan dengan pujian. Tuhan disenangkan, kami pasti diberkati. Kami masuk diberkati. Kami pulang dari tempat ini membawa pulang berkat-berkat rohani yang berlimpah dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami menyerahkan ya Tuhan pemberitaan firman Tuhan, hamba-Mu depan umat-Mu. Tuhan, urapi dia. Tuhan, biarlah apa yang diungkapkan, disebutkan, biarlah Tuhan firman yang diucapkan diberkati oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, sehingga kami semua pada pagi hari ini kami diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Setiap roh yang tidak berkenan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya Tuhan mengurapi kami, agar kami dapat layak mendengar firman yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan bersabda kepada kami, sebab kami suka mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Kita buka firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Tema kita bulan Februari ini adalah kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Lalu kemudian subtemanya adalah jangan jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan baca dan jemaat Tuhan akan menyimak firman Tuhan ini. Di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10. Di sini Lai memberikan kita tema saling membantulah kamu, ya. Firman Tuhan di dalam ayat 1 mengatakan begini. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat yang kelima, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ayat 6, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman
membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ayat yang ketujuh, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah orang yang suka baca firman Tuhan, yang merenungkan firman, lalu kemudian mempercayai firman itu dan mempraktikkan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kamu pasti bisa, saya pasti bisa, kita pasti bisa. Amin. Bisa apa? Supaya kita bisa, maka kita pasti bisa, maka kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Di dalam firman Tuhan di dalam ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah itu, kita pasti ya, kita masih bisa. Yang penting di sini jangan sampai kita jemu-jemu berbuat baik. Nah, kita pembacaan kita di dalam Galatia pasal yang ke-6 ini, Paulus sebenarnya menjelaskan, menuliskan surat ini kepada jemaat, orang-orang percaya di Galatia. Jemaat di Galatia ini, Bapak Saudara, jemaat yang sangat kaya sekali dalam kehidupan rohani mereka, tetapi juga mereka sangat kaya dalam penyembahan berhala. Ya, dan karena itu Paulus menasihatkan mereka supaya mereka jangan sampai melupakan kehidupan rohani mereka bersama orang percaya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat sini bahwa ketika Paulus menuliskan ini, salah satu yang terkenal adalah Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai ayat 22. Ayat 19 berbicara tentang orang yang hidup di dalam daging. Lalu ayat 22, ayat 22, ayat 21, 22 berbicara tentang 9 buah roh. Kaya sekali Bapak Ibu Saudara, kaya sekali. Dan jemaat inilah yang mengajarkan 9 buah roh bagi orang percaya. Nah, 9 buah roh ini, maka di puncaknya di pasal yang ke-6 ini menuliskan buah-buah roh itu harus dipraktekkan dengan jangan jemu-jemu berbuat baik. Amin. Luar biasa Bapak Saudara. Nah, ada satu cerita komik pada masa di mana belum begitu banyak orang itu melalui bacaan-bacaan. Ada sebuah komik yang terkenal itu di dalam film itu mengkisahkan, film itu di dalam komik itu berjudul Pinocchio. Nah, ini di dalam mengkisahkan tentang dua tokoh. Tokoh yang pertama itu Lucy dan tokoh yang kedua adalah Charles Brown. Kedua tokoh ini mereka membermain di namanya komik ini, diceritakan bagaimana mereka bercakap-cakap bermain seperti Tom and Jerry itu ya. Film komik yang Tom and Jerry itu. Nah, tiba-tiba Lucy bertanya kepada Charles Brown, Charles, mengapa kita ada di atas bumi ini? Mengapa kita ada di atas bumi ini? Lalu Charles Brown memperhatikan baik-baik dan memberikan jawabannya begini. Jawaban Charles Brown begini, kita hidup di atas bumi untuk membahagiakan orang-orang lain. Wah, itu Lucy langsung pikir, ya, kita hidup di atas bumi ini untuk membahagiakan orang lain, kata Charles Brown. Dia memikirkan itu. Kita hidup di atas bumi ini supaya membahagiakan orang-orang lain di sekitar kita. Lalu Lucy melanjutkan pertanyaannya lagi. Karena dia merenung, lalu dia bertanya lagi. Lalu Lucy berkata, lalu kenapa itu orang-orang masih hidup di atas bumi ini? Kenapa orang-orang itu masih ada di atas bumi ini? Charles mau jawab. Charles mulai mengajak dia untuk mereka mempraktikkan apa sebenarnya mereka hidup di atas bumi ini. Apa sebabnya? Makanya mereka melakukan permainan cerita komik itu menjadi cerita yang sangat luar biasa pada masanya. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Kita lihat sini bahwa ketika kita tidak jemu berbuat baik, itu sebenarnya menunjukkan bahwa ada tindakan membahagiakan orang lain di sekitar kita. Membahagiakan orang lain di sekitar kita itu suatu tindakan rohani dari orang percaya yang ditunjukkan dari Paulus kepada jemaat di situ. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, agar kita tidak jemu berbuat baik, maka kita harus ada dua saja. Jangan jemu berbuat baik. Maka kalau tidak jemu berbuat baik, kita harus saling menanggung atau saling memikul beban. Ayat 1 sampai ayat 5 kita bisa lihat di sana, bahkan sampai ayat 6. Supaya kita tidak jemu berbuat baik dan kita bisa, kita pasti bisa, maka kita harus saling menanggung beban, kita harus saling memikul beban. Ada istilah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu yang dimaksudkan Paulus di sini. Itu firman Tuhan ada di dalam firman Tuhan ini di ayat yang berapa itu? Ayat yang keempat ya. Ayat yang kedua, di ayat yang kedua, ayat 2 katakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita tidak jemu-jemu itu sebenarnya itu menunjukkan bahwa supaya kita bisa berhasil, kita pasti berhasil, kita pasti bisa oleh karena kita semua saling memikul beban. Di dalam kehidupan orang percaya itu saling memikul beban. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya saling memikul beban? Alkitab mencatat firman Tuhan di sini dikatakan di ayat yang pertama, ayat yang kedua, Bapak Ibu dikatakan, jika seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Caranya adalah memimpin orang lain. Kata memimpin itu terjemahan dalam bahasa aslinya adalah ketika para penterjemah menerjemahkan kata memimpin itu artinya apa? Memperbaiki, memulihkan. Itu kata memimpin. Secara rohani itu memperbaiki, memulihkan kembali. Memperbaiki kembali. Yang sudah tidak benar itu perlu diperbaiki, perlu dipulihkan lagi. Dan terjemahannya adalah perlu memulihkan, perlu diperbaiki kembali. Jadi kata memimpin itu adalah kata di mana orang lain dapat dikatakan di terjemahan kalau kita mau ini. Jika ada seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin, harus memperbaiki, harus membetulkan orang itu ke jalan yang benar. Membawa orang itu ke jalan yang benar. Menuntun dia. Ya sama dengan kalau rumah kita mulai ada bocor, perlu dibetulkan, perlu diperbaiki. Nah itu. Sama dengan tubuh kita, kalau tubuh kita ada yang tidak baik, ada yang rusak, maka perlu diperhatikan, diperbaiki, perlu dipulihkan. Nah itu Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud oleh Paulus kepada jemaat di Korintus adalah memperbaiki, menuntun, memulihkan kembali. Kata memimpin, memulihkan kembali keadaan mereka. Jadi dengan demikian, maka kita memenuhi yang namanya sama-sama memikul beban, sama-sama menanggung beban. Kalau dia dalam keadaan sulit, kita perlu membawa dia, memulihkan dia. Nah, di dalam kehidupan orang percaya, itulah kita semua dahulu ini adalah orang yang sudah rusak. Tubuh kita ini sudah rusak, maka perlu dipulihkan, maka perlu diperbaiki kembali. Oleh siapa? Oleh yang pemimpin-pemimpin kita, penulis dalam firman Tuhan, para nabi kita baca itu, mereka kita baca, kita dipulihkan kembali. Perasaan kita yang kita mungkin sudah rusak, kita mulai berpikir hal yang tidak benar, maka kita yang lain perlu memulihkan kembali, memperbaiki kembali. Nah itu yang dimaksudkan dengan memikul beban. Caranya adalah kita memimpin atau dikatakan memulihkan, kita memperbaiki kembali. Dengan hubungan kita bersama-sama memikul yang namanya beban itu. Lalu kemudian ayat 2 kita akan bertolong-tolonglah dalam Kristus. Wah itu luar biasa. Bertolong-tolonglah dalam Kristus. Ayat yang kedua di dalam ayat firman Tuhan dikatakan bertolong-tolonglah menanggung beban kamu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Apa itu hukum Kristus? Apa itu hukum Kristus? Hukum Kristus itu kasih. Sesudah kasih baru kemudian menolong orang lain. Kalau menolong orang lain tanpa kasih, itu juga sia-sia. Kita ingat cerita tentang orang Samaria yang jatuh di tangan para penyamun. Ya, imam datang lihat, lalu dia lewat sebelahnya. Seorang pelayan penyanyi, orang Lewi datang melihat orang yang tergeletak itu, dia lewat sana dan dia terus. Lalu datanglah seorang Samaria. Orang Samaria ini melihat orang yang sebenarnya sudah dipukul dan dirampok oleh para penyamun itu. Dia melihat karena belas kasihan itu, maka dia datang mendekati orang ini, lalu kemudian merawatnya, membasuh luka-lukanya, lalu menitipkan di rumah orang yang patut. Lalu dia teruskan perjalanan, dia titip uang lagi, lalu dia kembali lagi. Kalau masih ada yang lebih, maka dia akan diganti. Itu yang namanya bertolong-tolongan, memperbaiki, menanggung beban, memikul beban. Itu memenuhi hukum Kristus, mengasihi sesama kita. Dalam kehidupan kekristenan itu seperti itu. Ketika saudara kita, teman kita yang mengalami kesulitan, kita perlu memperhatikan. Kita yang sudah rohani, yang dekat dengan Tuhan, hidup dengan firman Tuhan, kita sudah dewasa secara rohani, kita perlu membawa mereka, menuntun mereka untuk memulihkan mereka datang lagi, memperbaiki hubungan mereka datang kepada Tuhan, datang beribadah, datang memuji Tuhan. Itu namanya bertolong-tolongan, menanggung beban, memikul beban bersama. Ngomongnya saya nggak berhenti-berhenti ya. Udah ada titik komanya. Ini merah semua, sebentar anak-anak kita dapat ampau ini. Ampau ada itu, ada itu. Dapat ampau, tenang aja. Dapat ampau karena Imlek. Queen dapat ampau, Nobito dapat ampau. Yang tidak datang tidak dapat ampau. Itu aja ya. Jadi hari ini anak-anak kita yang datang hari ini, anak dapat ampau ya. Sukacita semua. Jadi kita melihat anak-anak kita hari ini datang dan berkat Tuhan. Itu namanya kita mempraktekkan langsung. Langsung ada ampaunya anak-anak kita ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bertolong-tolongan, lalu kemudian saling memperhatikan. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima dikatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, itu maksudnya orang dikatakan di sini, ia menipu, dikatakan, dan setiap menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Artinya apa? Orang ini tidak punya apa-apa, tetapi menganggap dirinya ada apa-apa. Nah itu. Orang yang tidak punya apa-apa, menganggap dirinya ada apa-apa. Itu yang dikatakan menipu diri sendiri. Apa adanya mestinya ya. Saya apa adanya, kamu apa adanya. Ayo kita sama-sama. Itu yang sebenarnya yang Bapak Paulus mau. Amin. Kamu begitu, saya begini, ayo kita sama-sama. Amin. Ini yang penting dalam kehidupan kekristenan kita. Maka kita pasti bisa. Kita pasti bisa karena dia begitu, saya begini, kita sama-sama. Kita jalan bersama-sama, saling membangun, saling memikul, saling bertolong-tolongan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini menarik karena kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Kita coba mengambil posisi kita mengasihi. Siapa orang yang perlu kita kasihi? Bukan orang yang kita benci. Justru Tuhan mengajarkan orang yang kita benci, justru kita dekati dia supaya kita memperbaiki hubungan dia dengan kita dan dengan Tuhan. Kalau kita sudah tidak suka orang kan muka kita melengos, ya kan? Ketemu, ya pura-pura senyum di sana, padahal nggak ada orang tapi senyum di tembok sendiri, ya kan? Kau lihat kalau orang kalau tidak suka orang dia begitu, dia lihat ke sana nggak ada orang, tapi dia memang nggak melengos, dia nggak melihat. Itu ciri orang yang tidak menyukai orang lain. Padahal sebenarnya senyuman kita itulah obat untuk menyembuhkan orang lain sekitar. Orang Bapak Ibu Saudara kalau dalam keadaan kesulitan kita senyum saja, dia pasti senang. Suatu waktu saya dari Surabaya ke Jogja, saya naik bus. Itu bus waktu itu bus Mila bukan Bismillah, bus Mila. Bus Mila itu duduk di samping ada satu Bapak itu dia murung terus sepanjang perjalanan. Kami sudah masuk Ngawi, masuk Sragen, sudah mau masuk Solo. Saya coba melihat dia lihat saya. Saya lihat dia lihat saya. Lama-lama saya senyum. Dia senyum juga dengan saya. Lalu kami komunikasi. Pak, ada pakai bahasa Jawa. Katus pun dari Bapak.
Kulo saya nggih sami kulo nggih saya mawon. Monggo. Ya, dari saya ngomong mulai cerita, dia mengungkapkan apa yang sebenarnya. Lalu saya tuntun dia. Lalu dia bersuka senang, dia bilang, saya senang ketemu Bapak di atas bus, kita bisa share, saya mengungkapkan. Dia cerita, meskipun kami hanya kenalan. Nama saya waktu itu bukan Nahor, tapi Harno. Nabi tinggal balik aja, Nahor menjadi Harno, menyesuaikan orang Jawa soalnya. Ya orang Jawa, saya sesuaikan nama Jawanya Harno, begitu. Lalu ngomonglah bahasa Jawa saya dengan dia, cerita, bebannya dia cerita, itu begitu. Akhirnya dia merasa lega, dia sudah menceritakan isi hatinya semuanya. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika seorang kita senyum dengan dia, itu obat. Dia bisa mengungkapkan hatinya, lalu ada kesempatan kita bisa saling mendoakan, sehingga kita menanggung beban bersama-sama. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa kita saling memperhatikan. Inilah firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24, 25 dikatakan, kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih. Nah, itu yang menolong kita. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan orang percaya. Orang yang itu seperti dikatakan, jangan seperti orang-orang lain yang membiasakan diri, menjauhkan diri dari persekutuan atau pertemuan-pertemuan orang percaya. Nah, hari ini Bapak Saudara, kita melihat bahwa ada 2 poin. Hanya ada 2 poin, tapi panjang. Kita pasti bisa. Kita tidak berjemu-jemu berbuat baik. Karena apa? Kita saling menanggung beban. Kita saling memikul beban. Dengan cara kita saling memperhatikan. Kita saling menolong, kita saling mendoakan, lalu kita saling menyapa. Itulah firman Tuhan. Yang kedua, jangan jemu-jemu, sebab kamu pasti bisa. Yang kedua adalah saling membagi berkat. Tadi kita sudah saling menanggung, sudah saling memikul beban. Kita sudah saling memikul beban, menanggung beban. Sekarang sesudah menanggung beban, maka yang berikut ayat 6, ayat 7 sampai ayat 10 adalah saling membagi berkat. Lihat firman Tuhan. Ayat 6 mulai. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi kita lihat di ayat 7, janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Nah, ketika kita menabur berkat yang baik, menuai berkat yang baik juga. Kita menabur berkat yang tidak baik, kita menuai juga berkat yang tidak baik. Dan itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat bahwa mereka harus mempraktekkan iman mereka, kehidupan rohani mereka. Kata membagi itu istilah Yunani adalah koinonia, yang dipraktekkan di gereja-gereja. Ada program koinonia, diakonia, ada lagi itu, Markuria itu ya, Markuria ya, itu dia itu ada 3 itu saya ingat, tiba-tiba hilang 1. Tapi yang paling sini adalah koinonia. Koinonia itu artinya memiliki bersama. Artinya dia memiliki apa yang saya juga miliki. Artinya tidak punya itu, saya membagi dia supaya dia memiliki juga. Bukan beda dengan orang-orang yang tukang iri kan. Kalau lihat orang lain lagi beli TV baru, dia mulai pikir, itu dia beli TV baru, itu lunas apa dia kredit itu. Dia mencari, dia memasang kuping, dia tanya-tanya. Tapi kalau orang yang percaya, wah puji Tuhan dia bisa, Tuhan berkati beli TV. Puji Tuhan dia beli sepeda. Puji Tuhan dia bisa beli motor. Puji Tuhan dia beli mobil. Dan seterusnya. Itu namanya orang yang memperhatikan dengan bangga. Jadi kata sini Bapak orang membagi. Dan Bapak Ibu Saudara, sebenarnya saling membagi ini adalah ciri khas orang Kristen mula-mula. Kalau Bapak Ibu baca kisah Rasul pasal 2, itu ciri khas orang percaya mula-mula. Orang-orang Kristen mula-mula itu ciri khas mereka. Itu keunikan mereka yang tidak dimiliki oleh orang yang bukan pengikut Kristus.
Ciri khas orang Kristen mula-mula adalah saling membagi, saling memperhatikan, saling memberkati. Ada yang pada dia memberkati orang lain ada berkat dibagi kepada orang lain, dan itu sebenarnya yang disebut dengan saling membagi berkat. Yaitu saling membagi berkat, saling membagi dalam kasih, yaitu di dalam Kristus. Kristus dikatakan memenuhi hukum Kristus, saling memperhatikan, saling mengasihi, saling tolong menolong. Kristus memberikan hidupnya sampai ia disalibkan, mati di kayu salib. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini kita lihat ada dua macam ciri orang yang menabur, yang namanya membagi berkat. Ada dua macam. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 dikatakan begini. Ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi perhatikan Bapak Saudara, menabur dalam kedagingan itu akan menuai kedagingan. Artinya apa? Orang yang dikatakan menabur dalam kedagingan itu adalah memberi, tetapi dia ingin dipuji, dia ingin disanjung. Orang yang memberi itu adalah orang yang sebenarnya memberi dalam banyak hal. Ingin dipuji, ingin ditinggikan, ingin dikenal. Itu namanya membagi dalam keadaan hidup daging. Saya memberi tapi harus begini, saya menolong tapi harus begini. Dan Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya bukan ciri orang percaya, ciri anak Tuhan. Paulus mengatakan itu bukan ciri jemaat di Galatia. Tapi ciri orang percaya adalah menabur di dalam roh. Artinya apa? Kehidupan rohani itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam kasih Kristus itu. Amin. Karena akan menuai hidup yang kekal. Itu namanya menabur dalam roh. Kalau menabur dalam daging, ya kita memberi apa yang kita doakan. Jangan kita menabur dalam daging tapi kita ingin dikenal. Kita ingat cerita janda yang datang dari orang kaya. Dia memberi dari semua yang ada padanya, diberi. Yesus ada di tengah-tengah mereka, bilang, ini orang ini, ibu ini memberi jauh lebih banyak dari semua orang yang memberi di sini. Itu Tuhan yang memuji langsung, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan memuji langsung karena Tuhan lihat apa? Hati. Bukan masalah banyaknya pemberian, tetapi hati kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Hati kita memberi karena saya rindu bertemu dengan dalam ibadah itu. Jadi janda yang datang kepada Tuhan ketika dia datang beribadah, di sana di bait Allah, di sana dia ingin bertemu dengan Tuhan. Lalu dia ingin Tuhan disenangkan dalam hidupnya. Dia datang bukan untuk orang lain. Bahkan di situ ada Tuhan Yesus, dia tidak datang bukan supaya dia bertemu Yesus. Dia bukan datang untuk menyanjung Yesus. Tapi Yesus duduk di situ dan memperhatikan motivasi hatinya memberi. Motivasi hatinya. Maka Yesus memperhatikan semua. Rupanya Yesus juga dia perhatikan semua orang ini. Hal memberi saja sudah sampai ke hati yang paling dalam. Lalu saya berkata, janda ini memberi jauh lebih banyak daripada semua orang yang memberi. Itu berarti orang yang datang kepada Tuhan dalam beribadah, hati poin utama adalah berjumpa dengan Tuhan. Lalu kemudian hati yang diberikan adalah motivasinya adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu yang benar di mata Tuhan dan dipuji oleh Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara yang kita lihat sini bahwa orang yang menabur dalam daging berbeda dengan orang yang menabur di dalam roh. Orang yang menabur dalam daging dengan motivasi yang benar pasti diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau menabur dengan dalam daging dengan motivasi yang tidak benar, tidak juga berkenan kepada Tuhan. Kalau menabur dalam daging dengan motivasi yang benar, pasti diberkati oleh Tuhan. Ingat 2 Korintus 9 ayat 16. Ya, memberilah dengan sukacita, ya kan? Berilah dengan sukacita. Karena memberi dengan sukacita, Allah membalaskan berkat itu. Kenapa? Karena hatinya memang untuk memberi. Karena diberkati Tuhan memberi. 2 Korintus pasal 9 ayat yang 6. Coba buka dulu daripada saya ngoceh. Ya, 2 Korintus pasal 9. Apa yang sebenarnya dikatakan di sana? Bapak Ibu perhatikan 2 Korintus pasal yang ke-9 di mulai ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal 9 mulai ayat 6 dikatakan begini. 2 Korintus 9
Bukan ayat ke-6 ya. Iya betul. Nah, ayat ke-6 dan seterusnya. Perhatikanlah, ini terjemahan yang baru, bukan berarti, tapi camkanlah. Dikatakan perhatikanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan keras, ikutin baca, lihat itu. Saya sengaja diam supaya Bapak Ibu perhatikan. Yang ke-6, Bapak Ibu lanjutin. Perhatikanlah, atau jangan salah, perhatikan ini. Orang yang menabur sedikit akan, orang yang menabur banyak akan takut harus lagi lihat, perhatikan di sini. Ini terjemahan dikatakan begini. Perhatikan, saya ulang, perhatikan ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Lalu terlanjutkan lagi. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini dikatakan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itu motivasinya. Jadi motivasi mau memberi dengan sedikit, tapi karena sukacita, nggak apa-apa, Allah memberkati. Memberi dengan banyak juga nggak apa-apa, Allah memperhatikan hati, maka dia dilimpahi berkat Tuhan. Itu yang disebut yang berkat, menabur secara jasmani, tapi motivasinya memuliakan Tuhan. Seperti janda yang Yesus puji-puji itu. Dia memberi persembahan, tapi motivasinya adalah menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, bukan untuk dilihat. Ini luar biasa sekali. Sangat dalam bagi saudara buat kita. Jadi orang yang menabur harus menabur apa saja sedikit, tapi dengan sukacita. Datang Tuhan, inilah hati saya. Bahkan hati dikatakan di Roma 12 itu, persembahkan seluruh hidup kita, hati saja itu sudah persembahan, memberikan yang terbaik. Bukan masalah materi, bukan masalah uang saja, hati saja Tuhan memperhitungkan, dan Tuhan memperhatikan untuk memberkati. Luar biasa, amin. Amin. Lalu kemudian dikatakan menabur dalam roh. Ciri orang yang rohani dan dewasa rohaninya adalah orang ini hidup, motivasinya adalah menyenangkan hati Tuhan. Luar biasa, menyenangkan hati Tuhan, memberi dengan kasih, memberi dengan sukacita. Ini yang Paulus mengetekankan kepada jemaat yang ada di Galatia, supaya menabur dalam roh. Hasilnya Bapak Ibu Saudara, kita lihat hasilnya ayat 9 dan 10. Hasilnya adalah orang yang tidak jemu-jemu berbuat baik. Di ayat 9 dan 10 dikatakan begini. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini yang penting sekali. Kita harus saling melihat siapa di antara saudara seiman kita yang perlu diperhatikan. Kita harus memperhatikan, menolong dia, mengajak dia datang untuk bertemu Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan hasil dan tidak jemu-jemu berbuat baik, kita akan menerima atau menuai, yaitu penuaian yang disebut penuaian rohani di dalam anugerah Tuhan. Akan ada penuaian rohani. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktunya kita pasti menerima upah dari Tuhan, kata firman Tuhan. Pada saat kita membuat sesuatu, kita melakukan, jangan pikirkan sekarang dapatnya. Tidak, Tuhan sedang mencatatnya. Suatu waktu Tuhan berkata, ini waktunya engkau sudah menuai. Apa yang engkau tabur itulah engkau sudah menuai berkatnya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan yang beberapa minggu lalu saya berkhotbah tentang Bapak Zakaria. Ya, anaknya Yohanes Pembaptis itu sudah tua, dan Elizabeth juga sudah tua. Tapi malaikat datang kepada dia dan berkata, Zakaria, jangan takut. Doamu sudah dikabulkan oleh Tuhan. Kapan doanya dikabulkan? Supaya Elizabeth yang sudah tua akan melahirkan anak tahun depan. Kapan dia berdoanya? Dia menabur hidup dengan Tuhan itu pada saat mereka sudah menikah. Pada saat mereka selesai menikah, mereka sudah berdoa minta keturunan. Tapi tidak diberi sampai tua, sangat tua. Lalu malaikat
Secara khusus Tuhan bertemu dengan dia berkata, Zakaria, jangan takut. Istrimu Elizabeth tahun depan pasti melahirkan anak. Dan itulah yang melahirkan Yohanes Pembaptis yang sangat terkenal itu. Luar biasa Bapak Saudara. Jadi ketika kita tidak jemu-jemu buat baik, pasti kita menuai. Kita memperhatikan firman hidup kita pasti berkat. Jangan kita memberi dengan sungut-sungut. Kalau kita beri sungut-sungut, tidak diberkati, jauh berkatnya. Tapi kita berkat dengan sukacita, senyum beri, Tuhan pasti memperhitungkan itu untuk memberi berkat bagi kita. Dan karena itu Bapak Saudara, berdoalah sebelum bertingkat berbuat baik kepada seorang. Doakan, Tuhan saya memberi kepada saudara ini sangat butuh. Oh, saya memperhatikan orang ini. Saya mau menelpon orang ini yang sangat membutuhkan pertolongan, berdoa. Itu saya cukup kita memperhatikan, kita mendorong dia utara. Itu juga merupakan suatu perhatian perbuatan baik kita. Berbuat baik karena kasih kita akan menerima kasih dari Allah juga. Bapak Saudara berbuat baik karena kasih Allah kita sudah terima. Orang yang sudah terima pengalaman kasih Allah, menerima kasih karunia Allah, dia tidak mungkin membiarkan kasih Allah dalam dirinya. Pasti dia akan praktekkan kasih karunia Allah dalam hidupnya. Jadi ketika seseorang bisa melakukan sesuatu, dia berserah kepada Tuhan. Rasul Paulus menyerahkan hidupnya, menasihati jemaat bahwa orang bisa menuai. Orang itu kalau tidak jemu berbuat baik, dia pasti menuai berkat-berkat Tuhan yang melimpah-limpah itu. Setiap berbuat baik, maka pasti menerima apa yang kita terima. Apa yang kita buat, kita pasti terima. Yang pertama adalah saudara kita seiman. Kita harus saling perhatikan saudara seiman. Semua orang kita perhatikan. Tapi yang paling utama saudara-saudara kita seiman yang perlu diperhatikan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pertama, mari kita saling memikul beban. Kita pasti bisa. Amin. Bisa kita saling memikul beban. Yang kedua, mari kita saling membagi berkat. Berkat itu tidak harus berupa materi, tapi berkat itu cukup dengan perhatian dan kita mendoakan. Itu saling membagi berkat. Ada juga berkat materi, boleh kita praktekkan. Tetapi juga ada berkat kita cukup perhatikan, kita menelpon sesama, kita memperhatikan mereka. Itulah namanya kita berbuat membagi berkat rohani. Kita berbagi berkat, itu yang disenangi oleh Tuhan. Jangan berjemu-jemu kita memperhatikan firman dalam hidup kita. Saya nasihatkan supaya kita jangan sampai berpikir, wah kalau saya tidak memberi materi nanti saya begini. Tidak, rohani kita menentukan bagaimana kita mempraktik. Itu praktik orang yang dewasa rohaninya pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan. Kami pasti bisa, karena kami semua umat-Mu, jemaat Tuhan, Yesus Alfa Omega adalah jemaat yang saling memikul beban, jemaat yang saling membagi berkat, berkat yang luar biasa melalui hidup kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan mengasihi kami dan firman Tuhan. Tuhan memberikan firman dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan persembahan syukur kita yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini kepada yang bertugas. Namun sebelumnya saya akan membacakan satu ayat untuk kita. Itu terambil dari Roma 12 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Kami ucap syukur atas setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang selalu mengingatkan kami bahwa Tuhan lebih berharga, Tuhan lebih baik. Untuk itu Tuhan, kami terus berbuat yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan kuduskan, sucikan, biarlah berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian, kasih-Nya seperti sungai.
seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Katakan berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Akan mendengarkan pengakuan iman rasuli kepada hambanya dipersilakan. Baik Bapak Saudara, saya undang jemaat untuk berdiri dan kita akan bersama-sama dengan orang percaya dari segala abad kita mengaku pengakuan iman rasuli kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk dan kita akan masuk di dalam doa syafaat yang kita akan akhiri bersama-sama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan menghentak kami ada di dalam ruangan ini. Kami memuji Tuhan, bukan kebetulan, tapi ini anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan kami, bahwa Tuhan melimpahkan kesehatan kepada kami. Dan itu kami berdoa, kami menyerahkan menopang seluruh jemaat Tuhan pagi ini yang hadir dalam ruangan ini, diberkati oleh Tuhan. Umat-Mu datang diberkati, pulang membawa berkat-berkat berkelimpahan dari Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhan tolong, Tuhan berkati anak-anak kami, pertumbuhan mereka dan juga kesehatan anak-anak kami. Seluruh jemaat Tuhan diberi kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Pertumbuhan untuk anak-anak kami secara fisik, biar mereka bertumbuh sehat kuat dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Biarlah anak-anak kami berikan kecerdasan khusus, kepintaran khusus. Tuhan tolong anak-anak kami, biarlah mereka akan menjadi anak-anak yang cerdas dan diberkati oleh Tuhan. Kesehatan bagi anak-anak kami. Orang tua kami berdoa, setiap perkumpulan anak orang tua untuk kebutuhan mereka, uang sekolah dan juga kebutuhan-kebutuhan lain. Tuhan memberkati keluarga demi keluarga, diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan, bisnis, usaha diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan jemaat yang kurang sehat, Tuhan sembuhkan, pulihkan oleh mujizat bilur-bilur Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang lemah, Tuhan kuatkan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang dalam pergumulan, dalam nama Yesus Tuhan tolong berkati mereka, berikan jalan keluar untuk mengatasi setiap pergumulan. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Allah yang selalu memiliki cara untuk menolong umat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa untuk sinode kami gereja Sahabat Indonesia. Kami berdoa untuk seluruh pengurus, para pendeta pelayan. Tuhan memberkati hari ini seluruh ibadah dimanapun berada. Gereja Sahabat Indonesia diberkati oleh Tuhan, umat Tuhan diberkati hari ini. Terima kasih Tuhan untuk seluruh gereja yang sedang beribadah hari ini. Tuhan menolong, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk pemilu
hari Minggu depan, hari Rabu depan ini. Tuhan menolong. Saat ini minggu tenang, mulai hari ini kami berdoa ya Tuhan, situasi kondusif dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, agar seluruh masyarakat rakyat Indonesia hari Rabu menggunakan haknya untuk memilih pemimpin yang akan datang 5 tahun yang akan datang. Tuhan, kami berdoa sesuai janji Tuhan bahwa seorang pemimpin adalah wakil Allah di bumi. Dan itu kami berdoa tanggal 14 itu adalah wakil Allah sebagai presiden dan wakil presiden akan dipilih. Dan Tuhan menuntun rakyatmu, umatmu khususnya Indonesia untuk memilih pemimpin yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh dipilih oleh Tuhan. Manusia boleh merencanakan, tetapi pilihan itu berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Hari kami berdoa untuk keamanan. Pada hari ini yang mana ada terjadi pilpres di tanggal 14, semua berada dalam kontrol Tuhan. Baik TNI, Polri, biar Tuhan berikan mereka kekompakan mengawal ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang terlibat dalam pilpres ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan, baik untuk KPU dan kami berdoa untuk Bawaslu dan semua yang terlibat. Tuhan tolong. Kami berdoa untuk setiap TPS, Tuhan tolong, sehingga semua tidak ada yang mengacaukan, semua berjalan dalam keamanan kontrol Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menaikkan syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri dan kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat tundukkan kepala dan angkat hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan arahkan hati, terima berkat Tuhan dengan sukacita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa menutup ibadah raya kami hari ini. Amin. 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 Silakan duduk kembali dan saat teduh sejenak sebelum kita mendengarkan waktu jemaat.